Gue selalu yakin kalau misalnya setiap orang itu punya masalah keluarga yang beda-beda. Iya. Dan dulu itu gue suka ngebanding-bandingin kan dulu, kayak orang tuanya mereka gini, gue kayak gini. Sampai akhirnya apa gue bikin salah ya sama orang ya? Soalnya kok gue mikir apa ada ya orang iseng yang seiseng itu gitu. Soalnya ini pertanyaannya susah-susah banget kayak ujian. Kembali lagi di Viniar, dan hari ini gue ditemenin sama salah satu selebgram yang sebenarnya gue mengakui dia sebagai kapitalis, yaitu Rachel Fenya. Hai. Rachel Fenya, welcome to the cave. Itu tagline kita. Terima kasih lo udah diundang sini. Thank you juga lo udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Senang banget bisa di sini. Mantap. Maaf ya, aku orangnya rada awkward gitu. Jadi kayak ini apa sih gitu. Oke, kita bakal ada beberapa curhatan-curhatan sih yang pengen gue bacain, terus kita respon bareng-bareng. Let's go. Nggak boleh nyontek. Nggak nyontek, sorry. Siap ya, Rach. Alright. Nih, Lex, gue pengen jadi kaya tapi mager banget kerja. Gue harus ngapain ya? Bangsat. Sebenarnya lo bakal terus mager kalau lo punya backup plan terus sih. Kayak misalnya lo ada bokap lo yang bisa ngehidupin lo pasti mager gitu. Tapi kalau lo udah nggak punya backup plan lagi, lo udah misalnya bokap lo udah nggak mau bantuin dan lo udah nggak ada income dari mana-mana, ya pasti kepaksa dan lo bakal kerja. Power of kepepet. Iya, benar. Lo ada cerita kayak gitu? Iya, maksudnya gue dulu jualan karena gue suka dagang-dagang kecil tuh gara-gara gue gak punya duit sih sebenarnya. Kalau gue gue tahu nyokap gue bakal ngasih gue duit, mungkin gue nggak akan segigih itu. Bener sih, karena lu merasa wah depan udah jurang nih, gue harus bikin jembatannya mau nggak mau. Nah tapi menurut gue sih jangan sampai ada di posisi itu ya. Karena itu nggak enak banget sih. Mendingan lo usaha walaupun lo udah punya backup plan, tapi lo tetap usaha daripada lo nunggu sampai lo bener-bener udah nggak tahu mau kemana. Dan cuman gini, kalau kita punya backup plan tuh kita kayak punya dua jalan gitu loh. Iya. Kayak kita bisa ke kanan, kita bisa ke kiri. Tapi saat lo tuh cuman bisa ke kanan doang, itu susah banget sih menurut gue. Kayak lo tuh perjuangan lo tuh sakit banget menurut gue. Jadi ya jangan sampai lo bener-bener harus kepepet untuk usaha. Iya, walaupun sebenarnya orang-orang kayak gitu bisa dibilang beruntung juga kalau misalnya ngelihat mereka adalah orang yang beruntung. Kalau misalnya mereka bisa merasa pressure is privilege ya, ya itu kan sesuatu ya bagus lah untuk mereka. Akhirnya mereka dapat pelajaran dari kesusahannya mereka, ya kan? Ya salah satunya mungkin lu. Ya mungkin dari lu bisa punya kepepetnya ini, lu jadi belajar untuk lebih punya mentalitas yang lebih kuat. Betul ya kan? sih. Ini berarti yang pas lu umur 17 mulai jualan tuh karena kepepet? Karena kepepet. Oke. Karena ya kayak gue gak punya, nyokap gue udah kayak nutup uang jajan, dan saat itu emang keluarga juga lagi susah. Terus gue kayak nggak tahu mau minta sama siapa, dan gue sebenarnya waktu itu simple sih. Waktu itu gue pengen punya duit cuman gara-gara gue pengen naik ojek aja pulang sekolah. Karena gue capek ketiduran di angkot gitu. Boleh nggak sih naik ojek, mahal banget gitu. Jadi kayak oke deh gue jualan itu cuman gara-gara pengen naik ojek aja biar kayak nggak usah ganti-ganti angkot, terus ketiduran, terus kelewatan, capek banget gitu. Nah dari situ akhirnya gue menyadari enaknya punya uang sendiri, dan akhirnya gue dari goals gue cuman pengen naik ojek, sekarang ya lebih lagi gitu. Gila sih, tapi menurut gue dari umur 17 sekarang umur 25 udah punya rumah sendiri, itu keren sih. Itu bagus sih menurut gue ya. Tapi gimana big break lu tuh dari mana sih? Akhirnya lu merasa gue punya duit sendiri sampai akhirnya gue bisa punya hidup ke depan untuk gue save ke depannya nih. Big breaknya tuh gimana? Gimana ya? Gue sampai sekarang nggak pernah ngerasa, bukan yang nggak bersyukur ya, cuman gue nggak pernah ngerasa kalau gue tuh udah ada di titik aman sih sebenarnya. Oke. Kayak gue selalu ngerasa kayak selalu harus ada uang darurat, gitu. Dan itu yang ada selalu di pikiran gue dari dulu, yang ngebikin gue jadi kayak orang kan selalu ngeliat kayak Rachel nih bisnisin apa aja ya. Sebenarnya karena gue tuh ngerasa kayak gue harus punya uang darurat. Walaupun gue punya rumah, gue selalu ngerasa coba lagi gitu. Apalagi kayak bukan yang nggak pernah puas dalam arti gue ngerasa wah ini belum
Maksudnya kayak bukan ini belum sukses nih, bukan gitu sih, tapi lebih ke achievement gue tambah aja. Lu belajar ini dari mana? Gak, Mentalitas untuk nggak ada di zona nyaman lah. gak tahu sih, datang aja. Oke, mungkin dari power of kepepet itu kali ya. Mungkin ya, soalnya gue ngeliat dulu tuh teman-teman gue tuh kayak enak banget ya hidupnya. Maksudnya mereka bisa dijemput pakai mobil, atau nggak usah mobil deh, dijemput pakai motor gitu. Sedangkan gue tuh kayak harus ke sekolah harus 3 kali naik angkot, terus pulangnya juga, terus gue dikasih jajan per minggu yang bener-bener kepepet. Tapi gue juga nggak bisa ngomong apa-apa sama nyokap gue, karena nyokap gue juga kan maksudnya dia udah kerja mati-matian juga, dan gue nggak enak gitu untuk minta. Jadi ya gue ngerasa kayak gue emang harus survive sendiri gitu. Ya mungkin karena lu udah ngeliat nyokap lu juga kali ya. Lu ngeliat nyokap lu harus survive sana sini, kerja mati-matian, ya lu ngerasa ya itu dia, lu harus survive juga seperti nyokap lu. Gitu kan. Satu pelajaran yang lu udah dapetin dari nyokap itu apa? Satu pengalaman deh yang lu gak bisa lupain sama nyokap. Pengalaman yang gak bisa gue lupain sama nyokap tuh jadi zaman dulu itu tuh nyokap kalau orang cari kerja misalnya, itu begini, perusahaan nyari karyawan itu dia lebih baik yang belum punya anak gitu. Oke. Nah jadi nyokap gue tuh dulu apply kerja, dia bilang dia nggak punya anak bilangnya. Jadi kalau misalnya gue ada terima rapot, atau gue misalnya ada acara orang tua gitu, nyokap gue nggak bisa ikut karena nggak bisa izinnya sama kantornya, karena kan dia bilangnya dia nggak punya anak gitu kan. Terus di situ yang bikin gue sedih itu pas gue sakit demam berdarah, terus gue kayak ternyata gue parah banget dan nyokap gue tuh nggak bisa izin. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit sama nyokap gue. Malam-malam setelah dia pulang kantor, dia cuman yang bikin gue sedih. Nyokap gue kayak ngomong, maafin mami ya nah, hidup kamu kayak gini kayak gitu. Terus gue kayak anjir gitu, sedih aja hidup gue. Dan di situ gue mikir nyokap gue ini udah bener-bener usaha mati-matian banget buat ngebesarin gue. Jadi gue kayak yang bikin gue sekarang kayak ngerasa gue pengen bahagiain nyokap gue aja, dan pengen, karena gue ngerasa semua kerjaan dia dulu nih ya, kayak gajinya tuh gak worth it aja buat dia. Kayak ampun kerjaan dia gitu. Tapi sekarang gue ngerasa gue pengen ngegantiin gaji-gaji dia dulu aja sih. Dan akhirnya udah merasakan itu? Semoga sih. Semoga, tapi gue gak bisa ngomong iya juga. Cuman semoga aja nyokap gue cukup sih. Damn. Berat juga ya berarti ya dulu ya si nyokap lu untuk ngebesarin lu? Lumayan sih, lumayan berat. Soalnya nyokap gue cerai sama bokap gue tuh kayak dari gue umur mungkin ya 3 tahun, tapi udah kayak enggak berhubungan dari umur 2 tahun gitu. Dari gue umur 2 tahun. Jadi dan di situ nyokap gue tuh nikah muda. Nyokap gue tuh ngelahirin gue tuh umur 20 kalau gak salah. Pokoknya gue beda sama nyokap gue tuh 20 tahun. Ya muda sih ya. Muda, jadi dia bilang di kantornya kalau dia gak punya anak, orang percaya. Iya, bisa dibilang aja ini sepupu atau keponakan gitu kan. Keponakan. Kalau gue main kantornya gue harus manggil dia tante. Berarti gue pengen nanya deh, lu kan grow up sebagai anak broken home. Lu nganggap ini sebagai pressure atau sebagai privilege? Awalnya tuh gue ngerasa gini, ada dua-duanya ya. Karena gini, kalau misalnya sebagai pressure tuh pas gue kecil tuh, apalagi zaman dulu itu kayak kalau misalnya orang tua cerai tuh kesannya tuh kayak jelek banget gitu. Stigmanya hancur banget kalau di Indonesia ya, especially. Zaman dulu ya, zaman gue kecil. Dan gue juga kadang ada kepikiran kayak, bokap gue mana sih? Gue ulang tahun tuh gue kayak rada, kok bokap gue gak ngucapin gue birthday sih? Ke lebaran kok bokap gue gak minta maaf sih sama gue gitu. Di satu sisi yang privilege-nya tuh gue ngerasa kayak orang-orang tuh rada mengasihani gue, tapi kadang ada enaknya sih, kayak gue jadi dibiayain sekolah sama kakek gue gitu, karena mungkin nyokap gue kasihan sendirian kayak gitu kan, dan gue dapet kasih sayang lebih dari kakek nenek gue karena tahu nyokap gue sendirian dibanding cucu-cucunya yang lain. Cuman gue ngerasa gue sempat ngerasa kayak
wah keluarga gue nih gue nih broken home gitu ya. Pas gue kecil gue selalu ngerasa kayak enak ya orang lain, ibu bapaknya tuh utuh gitu. Sampai akhirnya di satu waktu gue ngerasa gue bersyukur banget nyokap bokap gue itu cerai. Pertama, mungkin gue gak akan ada di sini kalau mereka gak cerai. Kedua, gue mungkin gak bisa ngerasain peace kalau misalnya mereka masih tetap bareng-bareng gitu. Karena kadang orang lihat perceraian tuh sebagai suatu hal yang jelek banget. Iya kayak jelek banget, kayak lo kok nggak mikirin anak gitu. Tapi mungkin nyokap gue tuh mikirin gue, makanya dia cerai. Karena dia tahu mungkin kita kalau misalnya satu rumah kita nggak akan bisa damai gitu loh. Pasti ada berantem atau jadi malah toksik atau segala macam. Dan mungkin emang pas gue udah akhirnya gede dan gue ngeliat bokap gue dengan keluarganya dan nyokap gue dengan keluarganya, gue ngerasa itu lebih peaceful aja sih ternyata. Dan gue nggak bisa ngebayangin sih kalau misalnya mereka nggak cerai, mungkin sebenarnya akan lebih berantakan. Jadi cuman judulnya aja nggak cerai, tapi sebenarnya dalamnya tuh sebenarnya rusak gitu. Iya ya. Jadi dan kayak gitu malah bisa ngancurin psikis lu juga in another way. Semuanya pasti ada plus minusnya sih, tapi akan lebih buruk lagi kalau lo bertahan di keluarga yang maksudnya di pernikahan yang toksik, yang ujung-ujungnya bakal nyakitin satu sama lain, ya kan? Iya. Daripada dipaksa. Kembali lagi maksa bikin nyiksa. Nyadar gak sih tadi itu terakhir curhatnya kita adalah Lex, gue pengen jadi kaya tapi mager banget kerja. Jauh banget. Emang gitu, tapi gue emang kalau ngobrol kayak gitu lagi. Gak apa-apa, asik. Nyambungnya kemana-mana cuman enak sih. Oke, lanjut. Oh ini nih, Lex, gue pengen banget orang tua gue kembali lagi menjadi satu. Tapi menurut gue ini sesuatu yang gak bisa gue paksa. Ini kembali lagi nih ke pemaksaan. Iya. Apakah baiknya, gimana cara berdamai? Oh ini intinya gimana cara berdamai dengan broken home? Kalau gue sih lebih ke pengertian aja sih. Kalau misalnya nyokap gue tuh juga individu dan bokap gue tuh individu, dan bukan gue yang selalu harus menjadi spotlight di hidup mereka gitu loh. Karena mereka juga kan butuh kedamaian mereka masing-masing gitu. Jadi gue selalu ngerasa itu adalah hal yang terbaik buat mereka berdua, dan kenapa gue nggak happy buat mereka berdua. Toh gue selalu yakin kalau misalnya setiap orang itu punya masalah keluarga yang beda-beda. Dan dulu itu gue suka ngebanding-bandingin kan dulu, kayak orang tuanya mereka gini, gue kayak gini. Sampai akhirnya semakin gue tumbuh, semakin gue sadar kalau setiap keluarga itu pasti ada masalahnya yang berat. Tapi mungkin kalau misalnya yang kayak perpisahan orang tua tuh kesannya berat banget karena kelihatan aja. Yang lainnya kan gak kelihatan, karena kalau perpisahan kan on paper kan. Kayak gitu sih, jadi lebih ke pengertian aja sih. Kalau misalnya kita harus, jangan perasaan kita mulu yang kita pikirin. Orang tua kita gimana kalau misalnya mereka mau balik kek, mau pisah kek, kan mereka yang ngejalanin hubungannya. Apalagi kalau kita udah gede kan. Kalau kita masih kecil kan mungkin kita masih diurusin gitu. Tapi kalau kita udah gede, kayak dia udah ngetik ke situ sih, seharusnya dia udah lebih bisa mengerti keadaan orang tuanya sih. Bener sih. Gak bisa semuanya tentang lu gitu kan. Ya bener, gak bisa menjadikan lu sebagai spotlight di kehidupan semua orang. Tapi nih menarik nih. Waktu itu gue pernah ngobrol sama temen gue. Dia bilang ya nyenengin orang lain jangan sampai nyakitin diri sendiri. Menurut lu harus sampai ada garis, pasti kita harus bikin garis kan antara nyenengin orang lain sama nyenengin diri sendiri. Itu garisnya tuh seberapa menurut lu? Sebenarnya ini juga susah ya ke gue, karena gue juga sering banget mengorbankan perasaan gue untuk orang lain tuh. Gue sebenarnya sering banget kayak gitu. Tapi gue tuh keinginan gue ya, kalau misalnya ditanya keinginan gue yang terbesar itu, gue tuh pengen banget gue happy dan gue bisa memberikan orang lain tuh happy-nya gue gitu. Kayak gue kasih happy ke lo, tapi gue happy dulu nih baru gue kasih happy ini ke lo. Rachel Toteles ya. Gak masalah, ini pertanyaannya susah-susah banget kayak ujian. Oke, tadi ngomongin tentang lu sempat mention yang barusan tentang
lu pengen nge-radiate happiness lu ke orang-orang lain. Lu pernah gak sih merasa lu gak bisa, lu ada gak sih titik dimana lu nyadar kalau misalkan ya emang gue harus menjadi happy dulu sebelum lu bikin orang lain jadi happy? Ada sih. Gimana tuh? Gue kayak kalau gue tuh selalu mikir gini, gue ngerasa happy-nya gue itu adalah kalau dia happy gitu. Oh, lu ngerasa orang lain happy karena lu jadi happy? Iya, gue jadi happy. Okay, tapi deep down deep down gue mungkin disakitin gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Oh, lu masochis ya orangnya ya? Apa tuh? Apa namanya? Kadang suka bisa, gimana jelasin ya masochis ya? Ya, you can handle pain, istilahnya gitu. Dan lu bisa embrace pain, gitu loh. Gue kayak lagi mikir kayak gimana caranya gue untuk lebih ke mikirin apa ya? Lebih mikirin kebahagiaan gue untuk gue dan bukan karena orang lain gitu. Iya benar. Jadi kayak buat gue, untuk gue. Karena kalau misalnya karena orang lain mulu, gue tuh bakal kecewa gitu loh. Iya, ketika mereka gak bisa nyenengin lu. Jadi gue kayak, shit gitu. Lu nya merasa kok lu gak nyenengin gue udah nyenengin lu padahal. Dan nyenengin lu bikin gue happy gitu kan. Ya benar sih. Ya istilahnya gelasnya harus diisi dulu lah sebelum lu bisa tuang air ke tempat lain. Betul. Ya kan kalau misalnya gelas lu kosong kan ya gak ada, percuma juga lu lu mau nuang kemana, yang ada juga air-air yang fake, quote unquote air-air ini cuman yang gak ada air, cuma nuang doang tapi gak ada air, cuma angin doang. Ya kan, kok berat ya jadinya. Oke. Lanjut ya. Oke. Coba buka. Oh ini menarik nih. Lu grow up dengan fame dan anak-anak lu juga grow up dengan fame, ya kan? Lu nganggap itu sebagai kembali lagi nih pressure atau privilege? Dua-duanya. Pasti. Nah, gimana coba jelasin? Kalau pressure tuh, gue jadi nggak punya ruang gitu ya. Pasti gue tuh semuanya tuh ke expose gitu, dan gue tahu sih mungkin itu juga karena diri gue juga gitu loh. Kadang gue salah dikit, namanya juga manusia, salah dikit itu pasti gue kayak disalah-salahin sama banyak orang. Dan kadang gue kalau misalnya lagi bad mood atau mood gue lagi jelek, gue tetap harus menunjukkan kalau gue nggak bad mood loh. Kayak misalnya kalau gue lagi di jalan gitu ya, apalagi kalau anak gue lagi tantrum gitu misalnya. Oh berat tuh ya. Ya gue kayak, gue kan pasti kan panas gitu ya kepala gue. Cuman orang-orang sekitar yang entah pengen megang atau entah pengen say hi, gue tuh lagi kayak nggak bisa handle itu, tapi gue harus memaksakan itu tuh rada pressure sih di gue. Dan kalau misalnya gue melakukan suatu hal bodoh, itu orang udah tahu aja kalau itu gue, karena itu muka gue gitu. Hal-hal kayak gitu, itu sih yang jadi pressure. Kayak apa ya? Kadang gue juga mikir sih, kira-kira anak-anak gue tuh sebenarnya mau nggak sih terkenal gitu. Kalau di umur berapa ya dia sadar kalau dia itu dikenal sama orang. Dan gue mencoba untuk tetap ngebikin garis supaya walaupun mereka dikenal, aku selalu kayak nulis di Instagram kayak kalau misalnya mau foto izin dulu, atau dulu sih nggak boleh minta foto ya pas masih kecil banget. Kalau sekarang selalu bilang kalau misalnya dia mau foto sama anak-anak, kayak kalau biru, tanya dulu birunya mau apa enggak. Mau enggak diajak foto, tanya aja. Nanti dia udah bisa jawab. Jadi dia udah bisa milih gitu, gue pengen foto apa enggak gitu. Tapi kalau kayak masih kayak anak yang kedua yang Cafa, dia kan masih belum bisa ngomong nih. Jadi please jangan minta foto dulu sama mereka gitu. Nah, privilege-nya juga ada. Kayak kalau misalnya banyak barang-barang gratis, ya ada privilege-nya juga, dan banyak sebenarnya privilege-nya. Cuma pressure-nya juga lumayan banyak. Ya setara lah sebenarnya. Semuanya pasti ada plus minusnya sih. Tapi gue nggak mau bohong kalau gue lumayan enjoy sama privilege-nya. Siapa yang nggak enjoy? Semua orang dikasih privilege ya enak. Bullshit banget kalau misalnya, aduh uang saya kebanyakan nih. Maksudnya kan ada beberapa yang kayak, aduh capek banget diliatin orang mulu gitu. Tapi kalau gue setiap kayak kalau misalnya gue lagi capek diliatin orang mulu, gue selalu mikir,
Ya tapi kan gue ada enaknya di sini. Ya Iya. udahlah, jalanin aja. Kayak kalau misalnya gue lagi capek, ada yang minta foto, gue selalu mikir, wah nih orang nih baik nih sama gue, dia follow gue, dia liatin Instagram gue, dia mungkin nyertain bagus-bagusnya gue ke teman-temannya. Jadi gue walaupun gue capek, gue kayak gue tetap mau untuk foto. Syukurin aja ya. Iya, karena gue juga berterima kasih sama orang-orang yang follow gue dan yang bikin gue di titik ini sih. Iya sih. Ya daripada lu aneh aja kalau misalnya lu merasa aduh privilege gue gak mau punya privilege. Kan ya trippy aja gitu loh. Ya kan. Tapi ya itu sih yang gue percaya, semua power harus ada harganya kan. Ya in this case powernya lu, harganya adalah privasinya lu. Yang itu juga mahal juga. Mungkin gak bisa dibayar dengan duit, tapi dibayarnya dengan ya itu dia, privacy. Benar sih. Kan capek juga ya digituin ya. Ya kadang ada rasa capeknya, tapi kadang ya udahlah gitu. Ya udahlah, emang mau harus kayak gimana gitu. Apalagi kan kalau misalnya kayak gue, kalau misalnya gue bikin nulis quotes atau apa, orang suka nyambungin aja kesannya kayak tahu gitu. Padahal gue cuman kayak ya misalnya ada yang lucu kan di Holics, ya gue taruh at your post gitu. Orang mikirnya gue lagi nyindir siapa gitu. Kayak langsung cocok-cocokin, kayak padahal enggak. Iya, dan fans lu tuh lumayan militan ya, gue ngeliat ya. Militan tuh apa sih? Militan tuh kuat. Maksudnya bener-bener Rachel V-nya tuh Rachel V-nya banget, ngerti gak sih? Quote unquote ya, quote unquote menuhankan lu. Dan jangan gitu lah ngomongnya. Oke, jangan menuhankan, nge-spotlightin lu banget. Ngerti gak sih lu? Dan itu ya gue jadi lu ngerti ribetnya gimana. Karena namanya juga spotlight, semua orang bisa lihat lu gak bisa ngeliat semua orang kan. Ya kadang walaupun gue juga udah ngomong sih sama orang-orang yang misalnya suka follow gue dan misalnya suka sama gue sebagai gue, ya gue selalu bilang jangan terlalu berharap banyak lah dari gue. Jangan selalu mikir kalau hidup gue tuh fairy tale. Karena orang tuh selalu ngerasa kayak hidup gue tuh fairy tale, sempurna, enak kayak gitu. Tapi ya gue selalu bilang jangan mikir kayak gitu, karena nggak segitunya kok. Mungkin lu kalau jadi gue nggak kuat gitu, sama kalau gue jadi lu nggak kuat. Iya, benar sih. Lu nonton ini gak sih? Netflix, apa namanya yang Queen Elizabeth? Apa namanya? The Crown. The Crown. Nonton sih. Gue ngeliat ini, sekarang gue keinget Queen, lu macam kayak Queen Elizabeth gitu ya. Kan orang-orang Inggris selalu merasa the royal family itu fairy tale yang harus yang harus dibayang-bayangkan. Influencernya lah ya. Iya, influencernya zaman dulu. Yang harus fotonya tuh foto lagi di mana, lagi di awan-awan, bukan di awan-awan sih. Ya fotonya foto bagus, selalu senyum, selalu cantik, selalu happy, dan gak boleh sedih. Dan gue ngeliat sekarang gitu sih ya. Lu tuh ribetnya, banyak orang merasa lu tuh fairy tale. Padahal gue udah sering ngomong sih. Kayak gue udah suka bilang kayak jangan berekspektasi lebih sama gue, karena gue bisa aja ngomongin orang gitu. Ya manusia juga kan. Iya, kayak gue gue karena kemarin juga gue bikin galang dana. Gue gak tahu sih, mungkin beberapa orang kayak lumayan memuji gue karena gue menggalang dana lumayan gede, tapi gue selalu bilang itu galang dana kan duit kalian, bukan duit gue gitu. Jangan gue yang lo puji-puji nih, orang-orang yang follow gue nih yang baik nih sebenarnya. Jadi gue selalu kayak, gue suka banget sih hashtagnya kita bisa, yaitu hashtag orang baik. Karena gue juga pengen ngasih tauin kalau followers gue nih orang baik semua nih, makanya mereka mau ikut untuk galang dana. Tapi kayak kadang kalau misalnya orang tuh terlalu memuji gue, terlalu berlebihan gitu, kadang gue suka kayak pressure gitu, kayak enggak kok, gue gak kayak gitu, jangan terlalu kayak gitulah. Kadang gue jadi kayak aduh kayak gitu sendiri, kayak gak bisa kalau terlalu dipuji. Iya, dan karena ngasih pressure juga. Iya, jadinya lagi. Ya mungkin awal-awal gue lumayan enjoy ya dipuji, kayak dibilang ih enak banget hidupnya, ih cantik, ih anaknya lucu gitu-gitu. Tapi semakin lama itu jadi kayak pernah ada di sisi mungkin kayak 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya, pernah ada di sisi dimana gue enjoy dipuji sama orang-orang, sampai kayak gue nih ngerasa kayak gue gak boleh nih kelihatan jelek dikit. Dulu tuh gue suka ngedit foto gue jadi cakep kayak gitu. Terus gue ada titik dimana udah deh, gue apa adanya aja deh. Gue udah deh misalnya gue menjadi diri gue aja. Karena gue ngerasa saat gue dipuji itu jadi kayak pressure ke gue harus menjadi apa yang dia puji gitu.
Misalnya dia yang bilang gue cantik, ya berarti gue harus cantik karena gue nggak mau mengecewakan ekspektasi dia. Tapi sebenarnya ya kalau mikirin ekspektasi orang-orang ya gue nggak akan bahagia gak sih? Benar. Dan gue juga minta orang-orang untuk jangan berekspektasi sama gue karena gue kan manusia. Iya, bukan Tuhan. Karena yang sempurna kan cuma milik Tuhan. Ya itu dia sih, benar sih. Ribetnya gitu ya. Plus minus banget ya hidup dari social media. Harus terlihat sempurna padahal nggak bisa. Sebenarnya kalau misalnya dibilang harus terlihat sempurna, gue ngerasa gue nggak pernah mengharuskan diri gue terlihat sempurna tuh, maksudnya kayak gue mungkin gue emang edit foto gue supaya jadi cantik ya, tapi gue nggak edit kebahagiaan gue gitu. Gue emang upload best moment gue gitu. Cuman orang ngeliatnya kayak gue nih nggak pernah ada masalah. Iya. Padahal ya gue cuman upload best moment gue aja, bukan berarti gue nggak ada masalah di hidup gue, pasti banyak. Sama aja kayak orang-orang lain. Cuman beda-beda aja masalahnya. Dan menurut gue semakin lo semakin lo dikira banyak orang, sebenarnya masalah lo menurut gue sih semakin berat ya. Iya. Karena lo salah dikit jadi salah banget. Iya. Salah banget jadi salah banget. Apalagi salah banget. Apalagi salah banget, lu jadi salah banget. Jadi ada kuadratnya gitu loh. Bukan kali 2 tapi kuadrat gitu loh. Ya kan kayak misalnya jadi presiden deh. Jadi Jokowi atau jadi orang besar, Prabowo, siapapun itulah. Lu salah, ya kembali lah lu salah dikit, orang-orang bakal nganggep itu enggak, lu salah banget men. Kadang beratnya tuh sebenarnya gue nggak peduli sih kayak diomongin sama banyak orang. Kayak gue udah punya tembok yang lumayan gede gitu. Cuman kadang orang sekitar gue itu yang misalnya nggak terima, itu mereka yang agak, misalnya kayak teman-teman gue ini, mereka kadang suka nggak terima kalau gue nih diomongin kayak gini, kayak gitu. Lebih ke mereka, kadang gue suka ngomong udah, gue nggak apa-apa. Gue nggak sedih kok. Gimana caranya tuh? Apa? Karena gue kalau misalnya ada YouTube komen bilang apaan sih hostnya Jayus, hostnya Garing, gue tuh masih kerasa loh. Gue kayak anjing gue Jayus ya. Anjir gue, oh damn. Di awal emang kayak gitu sih. Di awal tuh emang kayak sek gitu. Cuman kadang gue gak tahu ya, mungkin karena gue udah ngerasa terlalu banyak yang benci sama gue, jadi gue kayak udah amat deh. Oke, berarti itu time will tell. Ya karena semakin lo nanggepin tuh kayak semakin komennya mereka jadi kenyataan gitu. Semakin lo tanggepin itu, oh gue Jayus ya, jadi kenyataan, jadi Jayus gitu. Jadi udah biarin aja. Gue kadang ada orang-orang mikir kalau misalnya gue bales komen gitu ya, misalnya komen hate berarti gue marah. Sebenarnya gue gak marah, gue biasa aja. Kayak gue bercanda-canda aja. Walaupun kadang kalau misalnya gue ada bad days gitu ya, kadang gue juga jadi marah, tapi gak yang gue pikirin banget. Kayak biasa aja sih. Cuman kadang sekeliling gue nih yang gak kuat. Kayak misalnya teman-teman gue atau nyokap gue, kayak kalau ngeliat kayak gitu, nyokap gue tuh apalagi kalau udah ngeliat orang-orang ngata-ngatain gue tuh kayak, Kak, Mami boleh gak nulis ini gitu. Udah Mi, biarin aja. Iya, ini mental nyokapnya tuh masih ada banget ya. Maternal. Gak bisa disalahin sih. Karena kalau anak gue yang dikatain, itu baru gue gak begitu kuat sih. Kalau anak gue udah diomongin yang segala macam, gue pasti langsung kebawa tuh. Kebawa juga akhirnya. Susah tuh. Gue masih belajar ya untuk tidak menanggapi komen-komen apaan sih ini Jayus nih komennya nih. Hostnya Jayus nih gitu. Pasti orang pengen aja sih nyakitin orang lain di sosial media. Gue selalu mikir orang yang lagi kadang kalau kita tuh lagi happy ya, pasti kita kayak bodo amat gak sih mau orang ngapain gitu. Tapi kalau kita lagi mungkin lagi bosan, terus nggak tahu mau ngapain, terus hidup kok rasanya jelek banget, terus ngelihat ada akun yang sekiranya apa gitu langsung komen. Jadi gue selalu bilang kayak udahlah, ngapain, dia lagi nggak happy sama hidupnya. Kalau dia happy seharusnya dia nggak mikirin orang lain gak sih? Iya sih, bener sih, make sense. Karena orang happy bakal pengen bikin orang lain happy. Orang lagi sedih bakal bikin lebih ada tendensi untuk bikin orang lain jadi sedih juga. Oke, nggak sedih. Orang yang lagi negatif, quote ya, pengen orang lain juga merasa negatif juga kayak dia. Karena vibes-nya itu emang rada nular sih, kayak awan gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue nih ada awan di atas kepala gue yang nurunin hujan, ya lo kan kecipratan. Ya kan? Rachel Toteles. Enggak gitu. Jago loh dia. Tapi bener banget.
Bener banget, kalau misalnya lu bawa hujan ya lu kecipratan juga. Orang-orang sekitar pasti bakal kecipratan. Nature-nya manusia gitu gak sih? Iya. Emang pengen nge-radiate energinya mereka. Kalau lagi negatif ya kena negatifnya juga orang lain. Kalau lagi positif orang lain juga kena positifnya. Walaupun kalau lagi negatif lebih gampang nyebarnya ya. Ya kan? Nyadar gak sih kalau misalnya di sosmed hater tuh gampang banget nyebar. Gue sebenarnya juga rada bingung sih. Soalnya waktu itu gue pernah podcast sama Karadita Dika. Kayak ngomong kalau gue suka sama orang, ini bener sih, kalau gue misalnya ngefans nih sama Beyonce, kayak gue mau komen ya gak usah komen, malas aja. Ya, tapi gue suka nih sama dia. Tapi kenapa ya orang kalau hate komen tuh kayak lebih gencar gitu. Iya. Kayak gue benci banget sama lo, kayak kenapa sih? Kayak gue pernah sih ada satu mungkin ada beberapa public figure yang gue ngerasa kayak rada gitu. Kayak gue ngerasa gitu, tapi gue nggak gue komen hate sih. Kayak oh ya udah gitu. Capek juga gak sih lu kalau misalnya komen hate? Kayak nggak jelas aja sih menurut gue. Gue memang rada bingung kok. Mungkin kalau komen hate oke, tapi kalau misal sampai bikin account untuk gue pernah tuh dapet kayak dibom gitu sama beberapa account ngatain gue dengan template yang sama. Jadi dia bikin account banyak. Iya, terus dia nge-hate gue dengan template yang sama. Oh berarti dia ada problem dengan diri gue tuh sampai bingung gitu. Gue sempet kayak di situ agak-agak apa gue bikin salah ya sama orang ya. Soalnya kok gue mikir apa ada ya orang iseng yang seiseng itu gitu. Iya, capek iseng banget itu loh. Bikin account email, bikin Instagram, taruh password, satu lagi email, password. Capek ya itu ya. Kayak apa butuh kerjaan kali. Lalu open rekrutmen tuh RVR. Gak bisa. Mungkin gue sempat mikir kayak pas gue di template kasih bom itu, gue mikir oh mungkin gue pernah nyakitin hati orang dan cara orang itu untuk bikin gue sedih dengan kayak gini ya semoga aja itu gak bisa ngemaafin gue sih. Ya mungkin itu adalah hal yang bisa dia lakukan dan itu adalah bentuk maaf gue ke dia karena gue gak tahu dia siapa. Jadi gue coba untuk let go. Ya ujung-ujungnya harus bisa berdamai ya. Dan harus berdamai dengan diri sendiri dulu supaya bisa mendamaikan orang lain. Betul. Energinya lu harus positif dulu supaya kecipratan positifnya orang lain. Betul. Terakhir. Satu hal tips untuk orang-orang yang lagi pada nonton untuk bisa lu mau berdamai atau bisa berbisnis atau untuk berbisnis? Berbisnis boleh. Oke, satu tips untuk berbisnis karena gue ngeliat lu sebagai pebisnis banget nih. Tips untuk berbisnis itu adalah menurut gue memang sih ini kayak basi banget tapi jangan merasa gagal itu sebuah akhir dari perjalanan bisnis lo. Karena menurut gue ini udah sering banget gagal sebenarnya. Tapi orang tuh lebih suka sukses story gue. Tapi kan orang nggak suka ya mungkin yang mana yang gue bangkrut, yang mana yang gue banyak banget juga hal-hal yang nggak enak yang di bisnis yang gue jalanin gitu. Tapi menurut gue kegagalan itu bisa jadi pengalaman lo untuk bisnis yang berikutnya. Jadi akhirnya tuh bukan digagal. Kita selalu mikir akhirnya bakal sukses kok. Kalau sekarang gagal ya kita coba lagi aja. Gue selalu mikir kayak gitu sih. Gak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Wah ya bagus. Bener. Bener sih. Ya kalau misalkan lu gagal, cuma lu merasa ini gagalnya cuma sebagai tai dan lu nggak bisa lu nggak mau ubah itu sebagai pupuk, ya bakal jadi tai doang. Betul. Istilahnya. Ya kan harus dipelajari dan ya inilah bisa cari cara lain untuk ubah kegagalannya menjadi hal yang bagus, jadi pelajaran yang baik untuk lu. Ya kan? Mantap Rachel V-nya. Siap untuk spill the sauce? Oke. Kayak gimana tuh cara mainnya? Gampang. Kita ada sambal. Ada tahu, kita campurin sambal dan kita ada beberapa pertanyaan. Oke. Jadi lu tinggal makan dulu tahunya sebelum ada pertanyaan, terus lu jawabin. Oke. Tapi penjawabnya nggak sebanyak tadi kan? Enggak lah. Ini jadi ya pendek-pendek, nggak usah panjang-panjang. Kalau ini kan emang ngobrol, jadi bisa panjang. Iya, kepedasan itu kasihan juga. Tapi dengar-dengar dia sangatlah kuat dengan pedas. Kita coba dulu ya. Aku nggak mau besar kepala nih. Oke, we'll find out. Halo para budak rupiah.
pada burak rupiah. Hello para budak rupiah, thanks for watching. Tonton program-program kita yang lainnya, follow Instagram dan TikTok kita @volix_media, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau kamu kaya, sponsor video-video kita agar kita semakin kaya. Oh, satu lagi, nggak semua tai itu buruk, tai bisa jadi pupuk. Hahaha.